Saya merdeka, yes, dari mana aku merdeka? Pertanyaan itu harus ada di hidup kita karena kita ini menikmati kemerdekaan yang Tuhan kasih melalui kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bulan Agustus adalah bulan sudah ada di depan dekornya ya. Kita minggu depan sama-sama akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 di tahun ini ya. Semua pasti sukacita ya, soalnya kalau kemerdekaan itu berarti kita ini bebas ya. Wah, bangsa kita sudah bebas 78 tahun ya. Ya, dari penjajahan ya. Merdeka itu memang bebas dari penjajahan ya. Dan kita ini juga ya, itu ambil bagian dalam kemerdekaan kita ya. Bukan zaman dulu yang perang-perangan, kita juga mengambil bagian dalam kemerdekaan kita zaman ini dengan mengisi kemerdekaan kita. Salah satunya yaitu doa keliling. Putaran kita yang besok Senin adalah putaran yang keempat. Kita 7 putaran dan besok Senin adalah putaran yang keempat. Kita pun ambil bagian, kita pun mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Amin. Iya. Nah, sama karena masa merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Yang aminnya sedikit, amin, amin. Ayo, udah merdeka belum? Yes. Ya, sebenarnya kita harusnya sih sudah merdeka, harusnya. Tapi tanda kutip semua. Merdekanya dalam hal apa ya? Merdekanya dalam hal apa? Ya, Galatia 5 ayat 1. Yuk kita sama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka. Kita cek dan reject. Sungguh-sungguhkah kita sudah merdeka? Ya. Caranya gampang. Ya. Sudah merdeka itu caranya gampang. Ya. Nanti kita lihat di belakang itu, apa kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka? Karena kita itu harus diisi kemerdekaan kita. Sehingga apa? Jangan sampai kembali jadi mengenakan kuk perhambaan. Ya. Jangan sekali lagi dijajah lagi gitu. Ya. Kita akan lihat ya. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 ya, dinyatakan karena semua orang itu telah berbuat dosa. Bukan satu orang ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena peristiwa dari zaman pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa mengakibatkan kita semua mendapatkan akibatnya, ya. Mendapatkan dosa dari awal, ya. Tetapi kabar baiknya datang. Kabar baiknya datang. Tuhan itu sayang sekali sama kita, ya. Tuhan sumber sangat sayang, super duper sayangnya sama kita. Sampai Dia mengutus anaknya untuk kita semua, supaya kita semua mendapatkan keselamatan. Ya, kita diselamatkan karena kita modalnya cuma satu kok, selamatan. Percaya. Ya. Saat kita percaya, kita terima Tuhan. Saya percaya, saya selamat. Anda percaya selamat? Saya percaya selamat. Kenapa? Pada saat saya selamat, saya benar-benar, wah, Tuhanku baik. Tadi pujiannya apa? Tuhan Yesus. Kayaknya meragukan sekali deh. Tadi ada musik, wah, cereng. Kayaknya sekarang meragukan. Tuhan Yesus benar baik enggak ya? Tuhan Yesus baik. Ya, bangkit berdiri, kita sama-sama pujian. Tuhan Yesus baik. Ya, supaya semangat, soalnya pada apinya harus naik lagi. Ya. Di luar panas, di dalam lebih panas lagi. Ya.
worship leadernya. Yes, kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Karena apa? Karena memang kita akan di dalam peristiwa kehidupan kita pasti kita akan melihat, gak mungkin satu pun tidak, ya kan? Jadi kalau disebut Tuhan Yesus baik, jangan Tuhan Yesus baik ya, tidak. Tuhan Yesus baik, sangat baik, super baik di dalam hidup kita, ya, amin. Nah, karena Tuhan Yesus baik, ya, kita hari ini ada, kita hari ini dimerdekakan malah, ya, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Tuhan mati di kayu salib, bangkit hanya untuk satu tujuan, ya. Itu supaya kita benar-benar merdeka dan kebaikan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah kenapa hari lepas hari ya kita harus selalu lihat, saya merdeka. Yes, dari mana aku merdeka? Pertanyaan itu harus ada di hidup kita karena kita ini menikmati kemerdekaan yang Tuhan kasih melalui kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Iya, yuk kita akan melihat bagaimana cek dan recheck kita itu di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Ya, kita akan buka dalam Matius 12 ayat 43, kita akan baca bersama 45. Judul di atasnya itu adalah kembalinya roh jahatnya. 3, 2, 1. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Ternyata roh jahat itu suka sekali ya dengan manusia ya. Roh jahat itu bukannya zaman dulu nih. Saya tuh cuma taunya roh jahat itu di tempat-tempat angker, di kuburan, ya, di rumah-rumah kosong, kayaknya merinding gitu kalau ngelewat tempat-tempat itu ya. Tapi setelah membaca firman Tuhan, roh jahat itu bukan ada di sana, ternyata ada di sini, di manusia. Ya, roh jahat itu adanya di manusia. Ya. Oleh karena itu tadi pujiannya yang terakhir sebelum kita duduk ya, worship leader bilang apa? Aktifkan roh yang ada di dalam kita. Aktifkan roh. Pada saat kita mengaku Yesus Tuhan, mengundang dia datang ke dalam hidup kita, Roh Kudus sudah ada di dalam. Roh Kudus ada dan kita harus aktifkan, ya. Kenapa? Karena waktu kita percaya Tuhan, roh yang ada di dalam kita, roh jahat itu udah keluar karena dia nggak akan tahan. Kenapa? Roh jahat kan cuma takutnya atas satu nama. Dia mengenal Tuhan Yesus, tetapi dengan kuasa Tuhan dia takut. Dia keluar dari hidup kita, ya. Oleh sebab itu kita aktifkan. Tadi pujiannya udah bilang terakhir, aktifkan roh kita. Ya. Hari-hari ini Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita harus kita aktifkan. Kenapa? Karena tanpa diaktifkan, dia akan diam. Dia akan diam, dia tidak akan memberikan reaksi, dia tenang aja. Roh Kudus kan lemah lembut, tenang, ya. Tapi dia adalah seorang pribadi yang menolong kita. Yohanes 14, aku minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang ada di dalam itu untuk selama-lamanya. Saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, dia ada di kita, dia tuh selama-lamanya udah ada. Cuma kita yang gak aktifkan. Saya pun pernah tidak mengaktifkan sekian tahun. Ya. Dia tertidur, dia diam. Ya. Kenapa? Karena kedagingan kita lebih dominan. Ya. Karena sayanya lebih dominan, Roh Kudus gak bisa bergerak. Ya. Oleh sebab itu aktifkan. Tiap hari kita aktifkan, bekerja pagi-pagi bangun Roh Kudus, yuk kita sama-sama bekerja. Karena kita nggak tahu. Hari ini kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari. Tapi kalau kita mengaktifkan Roh Kudus, yuk kita sama-sama. Dan saya tuh terus belajar dari situ, ya. Setiap pagi Roh Kudus, hari ini saya kerja pasti sibuk sekali. Ya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, barangkali saya akan merasa kesal, barangkali saya akan mengatakan sesuatu yang ketus, ya. Barangkali muka saya juga burem gitu ya, kayak pepaya ya. Roh Kudus tolong saya. Yuk kita sama-sama bekerja. Supaya apa?
Di saat Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di saat kita mau mulai nih, keselnya datang, alarm sudah bunyi. Tadi pagi di Menara Doa saya bilang, tema kita unity plus tanpa sakit hati. Ya. Kesibukan kerja seminggu ini membuat saya juga kesel gitu ya. Kesibukan kerja bisa membuat saya juga kesel. Ya, apalagi kalau udah sibuk banget gitu ya. Nah, lagi kesel ya, saya langsung itu udah mulai nih, pagi-pagi sebenarnya udah bilang, Roh Kudus yuk sama saya kerja, tapi beri aku sukacita. Pagi-pagi udah bilang, nggak, karena satu peristiwa kesel, itu mulai, Roh Kudus bilang, unity tanpa, nah bergemaklah di sini, unity tanpa sakit hati. Saya harus berunity bersama teman kerja, berunity untuk melayani sahabat. Tapi sekarang kesel hanya satu kata aja bisa membuat kesel. Unity tanpa sakit hati. Oh iya ya, tanpa sakit hati. Unity-nya gampang, tanpa sakit hati itu bisa berakar-akar dan akar. Ya, saya nggak tahu Anda semua kalau sakit hati apakah tidak berakar, saya nggak tahu ya. Tetapi yang saya tahu kalau udah sakit hati itu terus masuk ke dalam dan sedikit aja dia akan menambah ya, berakar dan akarnya itu akan dalam sekali sakit hati itu ya kan. Akhirnya Roh Kudus bilang unity tanpa sakit hati. Oh iya benar Roh Kudus ya. Roh Kudus akan mengikatkan dan dia juga akan menolong ya, menolong kita dalam hal apa? Dalam banyak hal. Saya nggak tahu di antara saudara-saudara apakah hari-hari ini merasa cuaca yang panas membuat kita bisa naik darahnya cepat sekali atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi saya kalau udah keluar jalan ya, udah kena panas ini ubun-ubun sakit. Kalau balik lagi pas ngedenger apa aja, langsung cek itu naik. Roh Kudus tolong saya apa coba? Tenang, tenang. Di luar panas tidak masalah, di dalam adem. Kenapa? Roh Kudus yang mengademkan, ya kan? Dari luar kita panas, di dalam Roh Kudus adem. Ya, kasih dan kasih itu akan menurunkan. Roh Kudus barometer bagi kita. Di saat kita naik, dia akan memberi sesuatu. Di saat kita berduka pun, dia akan memberi sesuatu, kekuatan. Ya, sakit, penyakit, lemah, Tuhan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini kita merdeka, cek dan dicek. Roh Kudusnya diaktifkan apa enggak? Roh Kudusnya terus diajak ngomong apa enggak? Karena kalau Roh Kudus nggak pernah diaktifkan, saya juga ngerasain hampa, kosong sama sekali. Tidak ada sesuatu yang menggairahkan di dalam hidup kita. Ya, hari lepas hari, bangun tidur, kerja pulang, balik lagi tidur, bangun tidur, kerja pulang, balik lagi tidur. Kayaknya monoton hidupnya, ya. Karena apa? Karena kita cuma ya begini aja. Kalau ada masalah lah jadi masalah. Kalau nggak ada masalah begini. Tapi kebanyakan orang itu paling senang begini daripada ada masalah. Ya, Ibu Gembala kita bilang, datanglah masalah. Di saat ada masalah, langsung ke belakang karena nggak kuat. Ya. Tapi Roh Kudus itu memberi satu kekuatan. Amin. Mari kita sama-sama hari-hari ini kejar Roh Kudus, aktifkan dia. Semakin dia sibuk, semakin kita dekat pada dia. Amin. Semakin dia sibuk, semakin kita melekat pada dia. Tantangan di depan, nggak ada masalah, kecil katanya, ya kan? Kecil. Emang boleh sih kita kesel, kecewa. Cuma batasnya sedikit. Bukannya batasan kapasitas besar. Karena Roh Kuduslah yang akan bekerja bagi kita. Semakin dia sibuk, dia paling suka kalau disibukkan oleh kita. Ya, perhatikan, dia paling suka disibukkan oleh kita. Bentar-bentar, aduh gimana? Seperti sekarang nih, sebelum saya naik saya udah mulai, aduh Tuhan gimana ya? Aduh gimana ya? Kayaknya deg-degan sendiri. Setiap kali naik ke atas saya deg-degan sendiri. Ya, tapi Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus bimbing saya. Roh Kudus yang akan bekerja bagi kita. Ya, teman sebatas cuma lapisan luar. Di dalam itu Roh Kuduslah yang menjadi teman sejati bagi
kita dimanapun juga, kapanpun juga, peristiwa apapun juga, dia teman yang sejati. Dia yang akan ada menyertai selama-lamanya. Dia ada di sini, bukan di luar, di sini. Ya. Yuk, kita sama-sama mulai hari ini aktifkan dia. Buat dia sibuk supaya kita semakin melekat pada Tuhan. Yang kedua kita lihat di Matius 44. Ini cuma 3 ayat ya. 43, 44 dan 45. Tapi cukup dalam isinya. Ya, cukup dalam, bagi saya benar-benar dalam sekali ya. Nah, yang keempat, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia. Mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapih, teratur. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Ya. Biasanya rumah itu kalau kosong rumah, orang suka untuk masuk ke dalam rumah, ya kan? Tapi kalau udah rapi, ya, terus udah teratur gitu, kita suka tinggal di dalamnya. Kenapa? Tersusun dengan rapi. Ya, tersusun dengan rapi menyebabkan kita nyaman sekali di dalam. Ya. Kita tidak merasa bagaimana ya, kalau masuk ke satu rumah, rumahnya itu berantakan, rasanya kita juga gak nyaman ya. Tapi kalau tersusun rapi itu enak sekali. Ya. Oleh sebab itu rumah-rumah kita ini jangan sampai tersusun. Rumah itu gambaran kita. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ya. Di saat kita mengaktifkan yang ada di dalam, ya, Roh Kudus semakin sibuk, dia semakin suka, dan kita menikmatinya. Oleh sebab itu yang di dalam, untuk mengaktifkan Roh Kudus, jangan lupa rumah ini diisi oleh apa? Diisi oleh firman. Firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu semacam roti yang akan membawa kita semakin kenyang dan kenyang dan kenyang. Dan semakin lapar dan lapar untuk disantap. Di dalam firman Tuhan banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Firman Tuhan itu bukan cuma, dulu saya cuma berpikir firman Tuhan itu hanya semacam kita baca dan selesai. Memang sampai hari ini pun tidak semua yang kita baca bisa kita mengerti. Tapi satu rema itu yang akan membawa kita mengerti. Ya. Jangan takut, jangan bimbang. Saya dapatkan itu waktu di Penis Bay. Jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Di saat kita dalam keadaan ada titik paling bawah, tidak bisa apa-apa. Ya. Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Ya, akulah Tuhan Allahmu, aku menyertai engkau. Ya. Kita semua pasti ada di dalam, pernah kejadian di dalam titik yang paling rendah. Gak mungkin enggak. Setiap manusia pasti pernah. Ya. Disitulah firman itu bekerja. Disitulah Tuhan akan memberikan sesuatu yang akan memberikan kita semakin mengenal dia, siapa dia sebenarnya. Saya dan Anda tidak akan sama mendapatkannya. Walaupun di satu tempat, firman itu akan bekerja bagi setiap kebutuhan kita masing-masing. Walaupun cuma ayatnya sama. Satu ayat tidak mungkin sama rata semua. Satu ayat akan diberikan kepada kita semua sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan saya berbeda, kebutuhan dia berbeda, kebutuhan dia pun berbeda. Tidak ada satupun yang sama kebutuhannya. Hari ini kita sama-sama di sini 50 ya. 51 ada di dalam. Tidak ada akan sama menangkap apa pesan Tuhan. Karena Tuhan menyediakan per masing-masing kebutuhan. Ya. Bisa jadi hari ini orang sedang bersukacita. Tuhan kasih pesannya sukacita. Ya. Barangkali kita dalam keadaan yang masalahnya berat. Tuhan kasih sesuatu untuk menyelesaikan masalah itu. Firman itu bekerja iya dan amin. Ya. Mari kita sama-sama untuk
belajar. Mari kita sama-sama jangan malas untuk baca. Ya, saya juga sampai hari ini juga suka bolong, ya. Saya akui saya juga suka bolong, ya. Tapi saya tetap kejar itu. Kenapa? Karena itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan yang akan membuat kita bangkit. Apalagi tahun ini bangkit jadi pemenang. Kita nggak bisa bangkit kalau bukan dari diri kita sendiri. Firman itu memberikan satu kebangkitan bagi kita. Firman itu yang akan memberi kehidupan bagi kita semua. Ya, kita letih, kita lesu, tapi firman memberikan satu kekuatan. Dia memberikan makanan-makanan yang pas waktunya. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Amin. Maka dari itu, ya, ada satu perkataan quote yang bagus sekali ya. Rumah kosong itu rawan dicuri. Betul, rumah kosong rawan dicuri. Ya, tapi hati yang kosong ya, rawan ya dikuasai oleh iblis. Iblis lebih suka dengan hati yang kosong daripada hati yang terisi. Hati kita harus terus diisi dan diisi. Makin banyak isi hati kita oleh firman, kita akan melangkahnya berbeda. Biasanya barangkali kita, gimana ya hari ini? Tapi karena firmannya udah banyak nih di dalam. Gak, hari ini pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Hari ini Tuhan pasti memberikan keluar jalan yang baik. Hari ini pasti Tuhan memberikan berkat yang baik. Walaupun pas ketemunya ini lagi, ya kan? Tapi di depan tuh udah yakin banget gitu. Hari ini pasti yang terbaik, ya. Kalau udah gini, ini hari pastilah udah kebaca lah, bakal terjadi perang dunia gitu ya. Ya terjadilah perang dunia gitu ya. Ayub berkata apa yang kamu takutkan akan terjadilah perang dunia dalam keluarga, ya kan? Badai terus menggelora ya. Tapi hari ini mari kita sama-sama berkatakan firman keluarga. Saya selalu mengatakan keluargaku keluarga yang diberkati, keluargaku keluarga yang sehat, keluargaku keluarga yang kuat. Dan satu lagi terus saya katakan karena sampai hari ini ya itu kerinduan saya juga, yaitu keluargaku mau melayani Tuhan. Itu sedang saya gumulkan, Tuhan aku mau. Supaya apa? Suamiku pun sama-sama mau datang gitu. Kalau dulu dia di Indonesia masih ke gereja ya, sekarang dia males gitu. Aduh Tuhan kenapa males ya? Apa lupa atau apa? Aku bilang, saya gak bisa paksa. Semakin Anda paksa, semakin dia akan lari, betul? Cuma satu kok yang bisa kita kerjakan. Doa, pujian, penyembahan. Dan tadi juga dibilang doa. Kenapa doa? Karena doa itu, doa apa? Doa sangat besar. Ya, itulah doa. Ya. Saya juga mendoakan teman, ya. Bukan teman, ya. Saya pun didoakan bisa ada di sini. Saya yakin dan percaya. Saya pun didoakan oleh satu orang, bisa jadi 2 orang, bisa jadi 3 orang untuk bisa ada di tempat ini. Kita pun sama-sama didoakan, ya kan? Saya berapa bulan yang lalu ya, saya bilang, yuk kita sama-sama doa. Siapa di kiri saya, siapa di kanan saya. Hari ini barangkali saya bertemu dengan Lilis, ya di kanan. Saya harus melihat jam karena kalau nggak lihat jam saya nggak tahu kiri kanan. Saya bertemu dengan Lilis, saya doakan Lilis di kanan saya. Di saya ini kan kosong. Saya doakan yang di kosong. Kursi-kursi ini kosong. Doakan yang di sebelah ini. Kenapa? Walaupun kosong, suatu hari Tuhan yang akan kirim di tempat ini. Tuhan yang akan membawa jiwa-jiwa, bukan kita. Tuhan yang akan membawa. Bapak Ibu Gembala kita mendapatkan visi dari Tuhan, janji Tuhan. Tuhan yang akan menjemput ke tempat ini. Amin. Kita doakan dia sebelah kiri. Hari ini sebelah kiri saya ada Sisil. Besok belum tentu Sisil. Bisa jadi besok adalah Wulan di sebelah kiri kita. Ya kan? Doakan. Satu mendoakan yang lain mendoakan yang lain, yang lain mendoakan yang lain. Itu akan menjadi
kekuatan untuk mendobrak surga, untuk supaya Tuhan menyediakan jiwa-jiwa. Tempat ini akan penuh karena janji Tuhan ya dan amin. Tapi kalau kita nggak doa, nggak bisa. Ya, rumah kita selalu kosong. Ya, bagaimana kita ada doa pujian? Doa adalah satu-satunya untuk menggerakkan Tuhan. Ya. Dengan doa kita bisa ngomong, oh Tuhan ini gini-gini, oh Tuhan gini-gini. Tuhan tuh tahu. Kan ada bilang, gak usah doa, Tuhan maha tahu kok. Firman Tuhan di Mazmur bilang, Tuhan maha tahu. Betul, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu ini. Tapi Tuhan juga mau kita mengungkapkan. Kita sebagai orang tua di sini, kita tahu anak kita. Kita tahu apa yang dia inginkan. Ya, dia misalkan pengen beli sesuatu, kita tahu dia pengen itu gitu. Tapi kalau sepertinya dia bilang, Mah, aku pengen beli itu. Betul, apa yang dia pengenkan itu dia ungkapkan. Oh oke, nanti mama kasih gitu. Sama dengan Tuhan. Tuhan tahu kita pengen sesuatu. Ya, kenapa doa itu meminta? Tuhan tahu kerinduan kita tempat ini penuh. Karena apa? Tuayan-tuayan sudah matang di luar. Siap dituai. Ya, Tuhan tahu. Ya. Jadi doa, pujian, penyembahan itu harus ada di dalam kehidupan. Bukan harus salah. Gaya hidup. Kalau harus makan, harus sekolah, harus belajar. Gaya hidup dari dalam keluar. Ya. Gaya hidup itu tidak akan disuruh, ya bacaan Alkitab hari ini kok sepi, tidak ada yang lapor. Yang ketawa berasa ya. Ya. Bacaan Alkitab kok sepi kemana semua? Ya. Bukan. Lupa kebaca. Oh, masih sementara. Boleh jawaban yang bagus, masih sementara baca. Jadi tidak bisa menjawab pertanyaan saya pada saat itu ya. Itu bukan keharusan. Kita di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara jasmani dan rohani. Kebutuhan untuk membaca Alkitab, kebutuhan itu adalah kebutuhan per masing-masing. Kebutuhan yang tidak bisa dipaksa, tapi kebutuhan yang menjadi gaya hidup bagi kita. Ya, itu otomatis. Oh ya, hari ini lupa. Nggak lapor nggak apa-apa, tapi kita baca. Ya. Tapi kenapa lapor? Untuk disiplin kita. Ya, kadang-kadang kita, ya, ini sibuk, ya udahlah, nanti besok. Ya, ambil lama-lama beles aja nggak entah kemana, ujungnya tak terlihat. Oke, yang ketiga. Jadi jangan sampai rumah kita ini kosong, karena saat rumah kita kosong, si jahatlah yang akan datang. Dia akan datang beramai-ramai dengan pasukannya. Bahkan pasukannya disebutkan di ayat 45. 7 pasukan yang akan dibawa dan dia lebih dahsyat lagi. Wow, mengerikan sekali. Ya. 7 teman-teman dia bawa untuk masuk lagi ke dalam. Ya. Padanya mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada semula. Wow, mengerikan sekali. Di saat rumah kita kosong, tidak pernah diisi oleh firman, tidak pernah mengaktifkan akan Roh Kudus, tidak pernah ada doa pujian dalam kehidupan kita. Oh, makanan enak ini. Kita jalan-jalan tidak bertemu, yuk balik lagi ke tempat ini, rasanya lebih nyaman karena terlalu bersih. Ya. Dia datang membawa, hey teman-teman, mari. Ini santapan yang paling enak. Santapan yang paling enak untuk mereka mengkuk kita kembali, mereka menjajah kita kembali. Bahkan itu akan lebih parah lagi. Firman Tuhan berkata itu akan lebih parah lagi. Ya. Kita hari-hari ini, ya, pada zaman ini, ya, yuk kita sama-sama belajar satu hal. Akhir zaman ada di depan kita, entah kapan. Ya. Kita nggak tahu hari ini, besok, lusa, kita nggak tahu, atau 10 tahun lagi kita nggak tahu. Tetapi satu hal, kita merdeka, kita isi
dengan firman. Kita isi lebih melekat lagi kepada Tuhan, ya, dengan doa pujian penyembahan, ya. Dan kita juga menjadi pelaku. Supaya apa? Supaya ketujuh teman-temannya itu tidak ada dalam hidup kita, tidak datang kembali. Kenapa? Kalau kita tahu firman, kita sudah melakukan doa pujian penyembahan, kita pun harus menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena di dalam pelaku firman itu ada melayani. Ya. Kita kan kasih. Pulang Indonesia kemarin, ya. Saya tutup ya. Pulang Indonesia kemarin, ya, saya udah 10 tahun gak pulang, 10 tahun. Tapi kalau ketemu mama sih yang terakhir, mama sering datang ke sini sih, jadi nggak berasa. Kalau sama mama nggak terlalu berasa ya, karena COVID aja ya. Tapi dengan keluarga dari pihak papa, dari pihak mama, dari adik-adik sendiri, cuma video call. Jadi nggak bertemu secara fisik gitu. 10 tahun saya nggak pulang. Terus saya pulang, sebenarnya sih November kemarin tapi nggak jadi. Jadi akhirnya saya pulang di bulan Juli. Tadinya bukan minggu kedua waktu gereja ulang tahun itu. Tapi Tuhan itu ternyata sangat-sangat baik. Tuhan kasih saya bisa pindah ke sebelum ulang tahun gereja gitu ya. Nah, saya pulang, terus saya tanya, Tuhan kok saya pulang ini ngapain ya? Aku bilang, kayaknya biasa aja gitu ya. Saya minta sesuatu supaya saya juga bisa menjadi pelaku, melayani gitu ya. Akhirnya Tuhan kasih satu, yaitu kasih ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri ya. Atasnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu ya. Nah, terus udah begitu sebelum berangkat ya, Papi memberikan satu ini, dikuatkan gitu ya. Mat berlibur jadi berkat. Jadi berkat. Tuhan, kok jadi berkat? Kayaknya kalau kita ini mendengar jadi berkat itu udah biasa ya. Tapi perkataan itu adalah perkataan yang membawa saya benar-benar mengerti akan jadi berkat. Kenapa? Biasa kita jadi berkat ya, aku nggak tahu. Ya. Tapi hari itu Tuhan bukakan jadi berkat. Kita melangkah ke keluarga saya melihat keluarga saya tuh nggak pernah loh memeluk orang, terutama dalam keluarga, karena rasanya ya saya peluknya di sini aja gitu ya, kayaknya karena atmosfer dari Roh Kudus itu begitu deras gitu ya, jadi shalom, terus memeluk itu ada sesuatu yang memberikan satu kekuatan gitu ya, gitu. Akhirnya saya pulang, satu hal, saya bisa memeluk setiap orang dari keluarga saya sampai saya bingung, Tuhan kenapa saya bisa memeluk ya? Aku bilang, loh kan jadi berkat. Saya sudah siapkan, Anda mempunyai kasih di dalam hatimu, ya kan? Oh ya, makasih Tuhan. Satu hal, di dalam itu ya, saya nggak mau ke keluarga dari pihak papa, ada satu keluarga gitu, saya nggak mau ke sana. Dari sejak saya diam di sini, paling sekali pada 2 kali ke sana karena kesel gitu ya, kesel dalam hati nih. Makanya jangan sakit hati, ngakarnya bahaya. Masuk ke dalam. Makin sampai ke dalam, benar-benar dalam, sehingga saya juga nggak mau ke sana gitu. Tapi waktu itu mama cuma bilang, yuk ke sana, soalnya habis operasi. Oke, kita ke sana. Tapi saya nggak mempersiapkan karena di list saya pulang itu tidak ada gitu, sama sekali nggak ada gitu ya. Karena saya udah nggak mau, nggak suka gitu, nggak ada. Tapi Tuhan bicara, pergi. Kamu udah dapat kasih. Inilah waktunya kamu salurkan kasih sebagai pelaku firman. Tuhan, kok Tuhan ini suka guyon sama aku bilang, pergi. Dia bilang, oke, ya Ma pergilah. Dijadwalin pergi. Sampai ke sana benar-benar saya pelukin mereka bisa nangis. Karena mereka tahu saya nggak pernah peluk mereka. Mereka udah tua. Ya, mereka ngegumel dengan semua di dalam kesakitan mereka ya. Mereka mau kekesalan hidup mereka, semua mereka keluarkan gitu ya. Dan satu yang ajaib, sampai saya ini mendapatkan sesuatu yang benar, Tuhan hebat. Tuhan ajaib, sampai saya bilang ke Papi, Tuhan ajaib, benar-benar Tuhan ajaib. Satu pelajaran bagi saya, itu adalah untuk saya dan itu untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan pakai di dalam keluarga itu anak perempuan yang normal, tapi ada idiot tapi normal, plus turun ke bawah.
Kenapa saat gitu? Karena sekolahnya nggak naik-naik, saudara. Kelas 1 ya 3 tahun, akhirnya pindah. Kelas 2 ya 3 tahun, akhirnya pindah. Jadi orang udah sampai kemana dia ya di SD aja nggak tamat-tamat gitu loh. Ya kan? Karena memang disuruh belajar, jago belajar, dikasih belajar sama mama saya. Tapi pas ujian lenyap nguap semuanya. Tidak naik-naik. Ya. Tapi hari itu saya melihat Tuhan pakai dia. Dialah di dalam keluarga itu yang Tuhan pakai menjadi terang dalam keluarga itu. Dia menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Saya kaget, Tuhan, kok orang seperti ini yang Tuhan pakai di sini gitu ya. Orang idiot, enggak normal, enggak kok Tuhan ini. Sampai dia bilang, Tuhan Yesus baik loh Ci. Wah saya suka sekali loh ketemu Cici. Tuhan Yesus baik loh. Wah aku bilang, loh orang ini kok bisa ngomong begitu? Tuhan bukakan. Tuhan tidak pakai orang yang normal. Tuhan tidak pakai orang yang pintar. Tuhan tidak pakai orang yang segala-galanya sempurna. Tapi Tuhan juga pakai orang yang benar-benar saya anggap dia tidak ada apa-apa sama sekali. Dia nggak ada apa-apa. Tapi dia bisa menceritakan Tuhan Yesus baik. Saya pergi ke gereja, saya melayani, saya melihat kasih Tuhan. Aku sampai bilang, kamu jadi buah sulung dalam keluargamu. Dan saya bilang sama mamanya, mau doa enggak? Mamanya mau doa. Aku bingung, aduh Tuhan kok mamanya mau doa ya? Yang begitu, ya boleh dikata sembahyang itu ya. Itu dia mau doa. Saya doakan dia. Terus udah, saya dengar waktu doa papanya bilang, loh kok aku gitu ya, kok bisa doa? Mama saya bilang, iya dia lagi doain. Saya, oh. Di tengah-tengah doa dia nangis terus Tuhan. Saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Semuanya akan menjadi pulih, semuanya akan menjadi sembuh, semuanya akan menjadi keluarga yang benar-benar bahagia. Ya kan? Dia nangis terus, Tuhan, aku nggak tahu, tapi aku tahu Tuhan bekerja. Saya bilang sama anaknya karena waktunya nggak cukup, saya bilang ke anaknya, mamahnya mendengar semua apa yang saya bilang ke anaknya. Dia bilang, ya. Saya tetap doa untuk keluarga saya, supaya keluarga saya dipulihkan. Saat itu Tuhan bilang pada saya, lihat, saya pakai siapa? Kamu jangan merasa gak dipakai. Saya kadang-kadang juga merasa gak dipakai. Aduh Tuhan, bisa gak ya saya menyampaikan apa yang Tuhan kasih? Bisa gak ya? Kadang-kadang saya juga, aduh, down gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan di sana, Tuhan aja bisa memakai yang seperti itu, apalagi kita semua adalah biji mata Tuhan. Ya. 2 minggu, 3 minggu yang lalu, lowongan kerja yang Tuhan tawarkan. Minggu kemarin Mami bilang kita masuk dalam proyeknya Tuhan. Hari ini saya bilang kalau kita mau masuk dalam proyeknya Tuhan, mau masuk dalam lowongan kerjanya Tuhan, siapkan diri kita. Siapkan diri kita dalam doa, pujian, penyembahan. Siapkan diri kita dalam firman. Kenapa? Karena di depan tantangannya akan lebih besar. Semakin besar tantangan, mujizat akan semakin besar. Amin. Tempat ini bisa penuh kalau kita ini adalah yang Tuhan utus untuk menjadi biji matanya. Di dalam doa kita doakan teman-teman kita. Di dalam melayani kita layani mereka dengan kasih. Amin. Ya, itulah tugas kita. Yuk, proyek Tuhan besar 2033 supaya setiap orang mengenal, mendengar berita baik. Amin. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita sudah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, dan kita isi kemerdekaan kita. Ya, kita merdeka, kita bebas. Yes, yang bebas kita bersama-sama kan mengangkat pujian ini sekarang.